Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fairuz Adiba dengan NIM 1102621018. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak berbakat akademik. Anak berbakat merupakan individu yang memiliki bakat istimewa dan atau potensi kecerdasan di atas rata-rata, serta mempunyai keunggulan di bidang khusus seperti akademik, olahraga, seni, kepemimpinan, dan lain-lain. Menurut Ranjuli tahun 1986 dalam buku The Three Ring Conception menyatakan bahwa 3 ciri pokok yang merupakan kriteria keberbakatan atau giftedness adalah keterkaitan antara lain. Yang pertama, kemampuan umum atau kapasitas intelektual dan atau kemampuan khusus di atas rata-rata. Yang kedua, kreativitas di atas rata-rata. Yang ketiga, pengikatan diri terhadap tugas atau task commitment yang cukup tinggi. Lalu, apa itu anak berbakat akademik? Menurut Kitano dan Kirby tahun 1985, anak berbakat akademik merupakan individu yang memiliki kemampuan potensial dan aktual di satu atau dua bidang tertentu, seperti matematika, sains, bahasa dan sastra, dan atau humaniora. Selanjutnya, karakteristik anak berbakat akademik berdasarkan teori The Three Ring Conception dari Ranjuli. Yang pertama, menunjukkan kemampuan di atas rata-rata di bidang tertentu. Kedua, menunjukkan komitmen terhadap tugas. Ketiga, menunjukkan kreativitas yang tinggi. Bila dikaitkan dengan definisi Ranjuli, maka karakteristik anak berbakat akademik diantaranya sebagai berikut. Pertama, menunjukkan kemampuan di atas rata-rata terutama di bidang kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum, tingkat berpikir abstrak yang tinggi, penalaran verbal dan numerikal, hubungan spasial, ingatan, kelancaran kata. Adaptasi terhadap pembentukan situasi baru dalam lingkungan eksternal, serta automatisasi pemrosesan informasi. Kedua, kemampuan khusus. Aplikasi berbagai kombinasi kemampuan di bidang-bidang yang lebih spesifik, misalnya pada bidang matematika, sains, seni, atau kepemimpinan. Kemampuan memperoleh dan membuat penggunaan yang tepat sejumlah pengetahuan formal, teknik, dan strategi di dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu, serta kemampuan untuk memilih informasi yang relevan dan tidak relevan dengan permasalahan atau bidang studi tertentu. Karakteristik selanjutnya menunjukkan komitmen terhadap tugas yang diindikasikan sebagai berikut. Kemampuan yang tinggi terhadap minat dari adanya suatu permasalahan atau bidang tertentu. Ketekunan, daya tahan, ketetapan hati, kerja keras, dan pengabdian. Kepercayaan diri, adanya keyakinan mampu melaksanakan pekerjaan yang penting, bebas dari perasaan inferior, keinginan yang kuat untuk berprestasi. Selanjutnya, kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah di bidang-bidang tertentu dan menetapkan standar yang tinggi terhadap pekerjaan, memelihara keterbukaan diri dan kritik eksternal, mengembangkan rasa estetis, kualitas, dan keunggulan tentang pekerjaannya sendiri dan pekerjaan orang lain. Karakteristik anak berbakat akademik yang terakhir menunjukkan kreativitas yang tinggi yang diindikasikan sebagai kelancaran, keluasan, dan keaslian dalam berpikir. Keterbukaan terhadap pengalaman, reseptif terhadap apa yang baru dan berbeda dalam pikiran, tindakan, dan produk dirinya sendiri dan orang lain. Ingin tahu, spekulatif, dan berpetualangan, keinginan untuk menghadapi resiko baik dalam pikiran maupun tindakan. Sensitif terhadap karakteristik ide dan sesuatu yang rinci dan estetik. Keinginan untuk bertindak dan bereaksi terhadap stimulasi eksternal, ide-ide, dan perasaannya sendiri. Serta sikap berani mengambil langkah atau keputusan menurut orang awam yang beresiko tinggi. Maka karakteristik anak berbakat akademik dan konsekuensi perilakunya adalah sebagai berikut.
Pertama, belajar dengan cepat dan mudah. Positifnya, mengingat dan menguasai fakta-fakta dasar secara cepat. Negatifnya, mudah bosan, suka mengganggu orang lain. Kedua, membaca secara intensif. Positifnya, membaca banyak buku dan menggunakan perpustakaan sendiri. Negatifnya, menolak tanggung jawab orang lain. Ketiga, pembendaharaan kata sangat maju. Positifnya, mengkomunikasikan ide-idenya sangat baik sekali. Negatifnya, menimbulkan kemarahan orang lain. Yang keempat, tetap menjaga banyak informasi. Positifnya, siap mengingat dan merespon. Negatifnya, memonopoli diskusi. Kelima, rentang perhatiannya sangat lama. Positifnya, komitmen tinggi terhadap tugas atau proyek. Negatifnya, bertahan dengan kegiatan rutin kelas, tidak suka diganggu. 6. Memiliki keingintahuan yang tinggi, punya banyak minat. Positifnya, suka bertanya dan puas dengan ide-idenya. Negatifnya, mudah marah. Ketujuh, bekerja mandiri. Positifnya, menciptakan dan menemukan di luar tugas yang diberikan. Negatif, menolak kerja dengan orang lain. Kedelapan, cermat dan jeli dalam mengamati sesuatu. Positifnya, mengetahui permasalahan. Negatifnya, mengoreksi orang dewasa secara kurang sopan. Kesembilan, memiliki rasa humor. Positifnya, mampu mentertawakan dirinya sendiri. Negatifnya, membuat candaan yang kejam atau trik terhadap orang lain tanpa mengetahui apakah orang lain tersebut tersinggung atau tidak. Kesepuluh, memahami dan mengenal hubungan, mampu memecahkan problem-problem sosial, dan negatifnya, melakukan intervensi terhadap orang lain. 11. Prestasi akademik tinggi. Positifnya, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Negatifnya, sombong, angkuh, tidak sabaran terhadap yang lain. Kedua belas, lancar dalam ekspresi verbal. Positifnya, kuat di bidang verbal dan angka-angka, mengarahkan teman sebaya dengan cara-cara positif. Namun, negatifnya, mengarahkan teman sebaya dengan cara-cara negatif. Ketiga belas, individualistik. Memiliki teman sedikit, memiliki rasa keunikan sendiri. Negatifnya, bertahan terhadap apa yang dia yakini. Terakhir, memiliki dorongan diri yang kuat. Positifnya, menghendaki arah dan bantuan guru yang minimal. Negatifnya, agresif dan menantang orang lain. Dalam rangka identifikasi anak berbakat akademik, terdapat 2 langkah penting, yaitu penjaringan atau screening dan asesmen. Pertama, penjaringan atau screening. Nominasi guru. Observasi guru memungkinkan evaluasi perkembangan sepanjang waktu. Guru dapat mempertimbangkan cara siswa memecahkan masalah, seperti juga mempertimbangkan jawabannya. Nominasi orang tua. Orang tua dapat memungkinkan pemberian rekomendasi berdasarkan pengamatannya yang lama terhadap bakat yang dimiliki anak. Ketiga, nominasi teman sebaya. Penunjukan teman sebaya dapat memberikan informasi tentang keunggulan anak berbakat dalam sekolah, baik berkenaan dengan keunggulan bidang akademik maupun bidang non-akademik, terutama kemampuan anak memecahkan masalah, kemampuan kepemimpinan, dan sikap kejujuran anak. Keempat, prestasi akademik anak. Posisi anak pada saat diidentifikasi memiliki nilai informasi yang sangat penting, terutama berkenaan dengan kedudukan prestasi terakhir siswa. Kelima, portofolio. Kemajuan sepanjang waktu yang disertai dengan prestasi keseluruhannya dapat dinilai oleh pemantau bahan-bahan yang tersimpan dalam portofolionya. Keenam, produk kerja atau kinerja yang bagus sekali. Selama dalam sejarah kehidupan anak, perlu terus ditelusuri produk-produk karya siswa berbakat, baik yang dihasilkan secara sukarelawan maupun hasil lomba. Ketujuh, observasi.
Pengamatan terhadap perilaku anak berbakat baik dalam kelas maupun di luar kelas, terutama berkenaan dengan perilaku-perilaku yang menunjukkan kinerja baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok, keluarga, atau masyarakat. Kedelapan, mereview catatan siswa. Siswa biasanya memiliki catatan pribadi. Melalui cara ini dapat dilihat bagaimana catatan pribadi siswa tentang kegiatan di luar sekolah. Misalnya, keanggotaan dalam suatu eskul, peran dalam kegiatan keluarga, dan serta peran di masyarakat. Yang sangat penting juga adalah bagaimana konsistensi prestasi di sekolah. Terakhir, tes kelompok atau group test. Tes kelompok ini dilakukan untuk menambah informasi tentang anak, baik berkenaan dengan informasi intelijensi maupun bakat skolastik dan prestasi belajarnya. Untuk itu, perlu dilakukan tes intelijensi, tes bakat skolastik, maupun tes prestasi belajar. Identifikasi anak berbakat selanjutnya dapat dilakukan melalui asesmen. Berdasarkan hasil screening atau penjaringan, maka selanjutnya dilakukan asesmen baik terkait dengan kemampuan kecerdasan umum, bakat skolastik, dan bakat lainnya, maupun tingkat kreativitas dan komitmen akan tugas. Untuk melakukan asesmen tersebut, digunakan tes dan instrumen terstandar. Di antaranya digunakan tes intelijensi, tes bakat skolastik, tes bakat, tes kreativitas, dan inventory komitmen akan tugas. Sebagian besar tes tersebut lebih bersifat individual. Untuk itu, saya Virus Adiba pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang jelas ataupun kurang dipahami. Selamat belajar. See you. Thanks for watching.